حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Para sejarawan mencoba menghitung berapa kekayaan Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali dia menjadi pemeluk agama Islam setelah didakwahi oleh Rasulullah SAW. Angkanya kalau dirupiahkan itu di sekitar 98 miliar jamaah sekalian. Tetapi jumlah kekayaan beliau ini menyusut drastis ketika beliau sudah sampai di Madinah, karena kekayaan beliau yang luar biasa itu banyak digunakan untuk menyumbang untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membebaskan Bilal bin Rabah jamaah sekalian. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen pengorbanan sahabat Abu Bakar ini, di antaranya fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan hartanya dan bertakwa serta membenarkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Waktu beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu memergokinya masih ke pasar Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditegur, mengapa engkau masih ke pasar? Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin aku membiarkan keluargaku tidak makan. Aku harus mencari nafkah. Tetapi beliau ditegur, engkau sekarang bukanlah orang biasa, engkau memimpin kaum muslimin. Tentukan berapa besar gajimu yang akan kita berikan dari Baitul Mal. Sejarah mencatat gaji beliau sebagai khalifah itu di angka, kalau dirupiahkan 59 juta per bulan jamaah sekalian. Tetapi angka sebesar itu hampir seluruhnya diserahkan untuk kepentingan kaum muslimin jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah yang juga pebisnis yang oleh karenanya menimbulkan kecemburuan orang-orang Mekah ketika sahabat ini hendak berhijrah ke Madinah. Dia memasuki Mekah dalam keadaan tidak punya apa-apa, setelah sekian tahun kemudian kaya, dan begitu Rasulullah membawa agama ini, beliau masuk Islam. Ketika beliau hendak hijrah menyusul Rasulullah SAW ke Madinah, di perbatasan Mekah itu beliau dihadang, seperti di Bundaran Waru lah. Orang-orang Mekah kemudian memblokirnya, tetapi sahabat ini mengatakan, kalian tahu, aku bisa melawan kalian dengan pedang dan tombakku. Kalau kalian masih menginginkan aku untuk tidak boleh ke Madinah, berhijrah bersama Rasulullah SAW, aku punya tawaran buat kalian. Silakan kalian ambil seluruh harta kekayaanku. Semuanya ambil. Jangan disisakan. Tapi dengan satu syarat, izinkan aku hijrah ke Madinah. Tawaran ini rupanya menggiurkan jemaah sekalian, dan orang-orang Mekah itu tidak jadi membunuh dan membiarkan sahabat yang satu ini hijrah ke Madinah. Begitu hendak memasuki Masjid Nabawi,
sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu memberikan ucapan selamat dan mengatakan beruntunglah perniagaan. Sahabat yang seperti ini heran, tetapi keheranannya itu hilang ketika sudah memasuki Masjid Nabawi dan bertemu Rasulullah SAW, sebab Allah baru saja menurunkan sebuah ayat tentang pengorbanan sahabat yang kemudian dikenal dengan nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Di dalam surat kedua ayat 207 yang tadi saya kutipkan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Daftar sahabat yang pebisnis, kaya raya sekaligus dermawan, daftarnya panjang, jemaah sekalian. Tapi kalau kita mengambil satu hal di antara sekian banyak hal yang bisa kita teladani adalah apa yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah ketika menggambarkan fenomena orang-orang hebat ini dengan sebutan ma qalla amalun barasa min qalbi zahidin. Tidak akan sedikit perbuatan baik yang akan bersumber dari pribadi yang zuhud, jamaah sekalian. Wala kasura amalin baraza min qalbin raghibin, dan tidak akan banyak perbuatan baik, amal soleh yang bersumber dari hati yang lekat dengan dunia, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diukur kekayaannya, Umar bin Khattab jauh lebih kaya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, tetapi semua sahabat yang kemudian kita kenal sekarang yang begitu banyak berkontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki satu kesamaan di antara sekian kesamaan di tengah-tengah kehidupan beliau berbisnis, mengelola usahanya, tetapi sekaligus mendedikasikannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan Ibnu Athaillah, seorang ulama yang lahir pada tahun 1250 dan meninggal pada tahun 1306, penulis kitab Al-Hikam yang mengatakan ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin. Tidak akan pernah sedikit perbuatan baik dan amal soleh yang muncul dari pribadi yang zuhud. Zuhud itu adalah manusia itu lekat dengan sang pemberi kehidupan, pemberi dunia, dan bukan lekat dengan dunianya. Wala kasura amalin barasa min qalbi raghibin, dan tidak akan banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu lebih lekat kepada dunianya, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Rasulullah SAW pernah mengatakan 3 orang yang akan masuk neraka itu, pertama, orang yang belajar agama, belajar Al-Quran hanya ingin disebut sebagai seorang pandai. Yang kedua, orang yang berperang hanya karena ingin disebut sebagai seorang pemberani. Dan yang ketiga, orang yang berderma, berinfak hanya karena ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Tetapi sekaligus kita harus sadar, tanpa 3 orang ini, orang yang mengajarkan agama, orang yang berperang, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berderma dengan hartanya, agama ini tidak akan terus berkembang dengan cara yang luar biasa, jamaah sekalian. Oleh karenanya, hadirin sekalian, kalau kita buka sejarah, 9 ulama Wali Songo yang datang ke negeri ini pada tahun 1404, beliau bersembilan itu berangkat dari tanah Turki tahun 1401. 3 tahun beliau berlayar dengan kapal laut, yang membiayainya adalah Sultan Murad, hadirin sekalian. Seorang di antara pemimpin kekhalifahan Turki Utsmani yang luar biasa itu. Bisa dibayangkan berapa besar kekayaan yang beliau keluarkan untuk memberangkatkan 9 ulama Wali Songo itu, 2 dari Turki, 2 dari Palestina, 2 dari Uzbekistan, 1 dari Maroko, jamaah sekalian. Ada 2 lagi dari tempat yang lain. Tentu membutuhkan kekayaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya saya ingin mengajak pada sekalian, kalau kita bicara tentang sahabat Rasulullah yang berbisnis, soal etos kerja, manajemen, marketing, kita sudah sering membacanya. Tetapi apakah kita menjadi orang yang lebih lekat dengan yang memberi kehidupan dibandingkan kehidupan, keuntungan, dan sekian banyak materi yang Allah berikan kepada kita semuanya, jamaah sekalian. Itu yang paling penting. Dan oleh karenanya saya ingin mengajak pada kesempatan Ramadan ini agar harta yang Allah berikan kepada kita, jamaah sekalian, menjadikan kita itu menggunakannya untuk membiayai seluruh ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiayai seluruh perjuangan kita membela agama Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kali di Masjid Al-Falah ini sering saya sampaikan dan sering saya ceritakan, seorang wanita yang suaminya gugur ketika berperang melawan Soviet saat Soviet itu masih menjajah Afghanistan di era tahun 70-an 80-an. Wanita ini mengajarkan pada kita tentang sikap kehidupan yang menarik, bukan hanya dia tetapi semua orang bisa menjadikan pegangan dalam kehidupannya. Kata tetangga kanan kirinya kepada dia ketika suaminya sudah meninggal, dia berkata, dia ditanya, siapa nanti yang akan memberikan nafkah kepada engkau dan kepada anak-anakmu? Itu pertanyaan standar kalau orang bertakziah kepada seorang yang ditinggal suaminya. Tetapi wanita yang bernama Nadimah Khatul ini, hadirin sekalian, yang diceritakan oleh Syekh Abdul Azam dalam kitab Al-Aqidatu wa Asaruha fi Bina'il Jil, menyebut di rumah ini selama ini yang menikmati rezeki ada 3 pihak. Ada suami saya, ada saya sebagai istrinya, dan ada anak-anak saya. Jadi kalau yang menikmati rezeki berkurang satu karena meninggal, sementara yang memberi rezeki masih ada dan akan ada selamanya, apa yang saya takutkan dalam kehidupan ini? Sebagai seorang yang mengelola bisnis, uang, modal, kita bisa habis, jemaah sekalian. Tetapi kalau kita pegang prinsip itu, bahwa uang itu, jumlah orang yang diberikan uang dengan uang kita itu bisa habis, bisa berkurang. Uang kita bisa berkurang. Orang yang meminta uang dari kita bisa bertambah banyak. Tetapi ketika kita yakin bahwa yang memberi rezeki masih ada dan akan ada selamanya, maka apa yang perlu kita tahukan dalam kehidupan ini? Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kodrati, secara alami, manusia memang lebih lengket dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Beruntunglah misalnya Umar bin Khattab mengajarkan sebuah doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu ada di tanganku dan jangan kau jadikan dunia itu ada di dalam hatiku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Berapapun bisnis yang kita kelola, seberapa besar pun keuntungan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting buat kita adalah melekatkan selekat-lekatnya kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bukan lekat kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita, di mana pada rezeki itu ada banyak kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagiannya untuk biaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya untuk biaya berbuat baik kepada sesamanya, sebagiannya lagi untuk kita gunakan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan untuk itu, jamaah sekalian, benar kata Ibnu Athaillah, wala kasura amalin baraza min qalbi ragibin. Tidak akan mungkin banyak amal seseorang yang hatinya begitu lekat dengan dunia. Semoga bermanfaat. Semoga ibadah Ramadan kita sekian belas hari ini sudah menjadikan kita semakin dekat dan lekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita daya gunakan untuk kepentingan ubudiyah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah meneguhkan kita di atas jalan seperti itu, jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.